Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siska Miatul Hasanah. Di video kali ini aku bakalan ngebahas soal fakta dan opini dari mata kuliah Media dan Kritik Sosial. Nah, di sini kita akan belajar bareng-bareng tentang apa sih pengertian dari fakta dan opini dan bagaimana cara untuk membedakan antara fakta dengan opini. Makanya jangan kemana-mana, tetap stay terus di channel ini. Apa sih fakta itu? Fakta memiliki pengertian suatu hal atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta juga dapat didefinisikan sebagai informasi yang berkaitan dengan aspek kehidupan yang bersifat nyata. Fakta merupakan sebuah kebenaran isi yang sudah terjadi. Isi kebenaran tersebut dapat kita lihat dari contoh, bukti, atau sesuatu yang telah terjadi. Ciri-ciri dari fakta. Yang pertama, fakta itu bersifat objektif. Yang dimaksud objektif adalah pernyataan yang terdapat di dalamnya itu bersifat umum dan telah diakui kebenarannya oleh pihak khususnya oleh badan atau lembaga tertentu. Yang kedua, fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan berupa apa, siapa, di mana, kapan, berapa, dengan jawaban yang pasti. Ciri-ciri dari fakta yang ketiga yaitu menunjukkan peristiwa atau informasi yang telah terjadi. Jadi, fakta ini adalah peristiwa yang sudah terjadi. Keempat, yaitu memiliki narasumber yang dapat dipercaya. Dan yang kelima, yaitu memiliki data yang akurat. Jadi, fakta ini didukung oleh data yang dapat menjadi patokan bahwa itu adalah sebuah fakta. Di dalam fakta terdiri ada dua macam fakta. Yang pertama, ada fakta umum dan fakta khusus. Maksud dari fakta umum di sini adalah fakta ini kebenarannya bersifat selamanya. Dan yang kedua, ada fakta khusus, maksudnya adalah kebenarannya bersifat sementara. Nah, ini adalah salah satu contoh dari fakta. Yang pertama ada contoh dari fakta umum yaitu matahari terbit dari timur. Karena sampai kapanpun tidak akan pernah bisa mengubah bahwa matahari memang terbit dari timur. Yang kedua ada contoh dari fakta khusus yaitu seorang mahasiswa yang statusnya bersifat sementara karena apabila lulus nanti fakta tersebut akan hilang dan berganti dengan fakta lain. Lalu, apa sih opini itu? Opini adalah suatu pendapat, ide, pikiran untuk menerangkan preferensi tertentu terhadap ideologi dan perspektif yang memiliki sifat tidak objektif. Opini merupakan tanggapan terhadap rangsangan yang disusun melalui interpretasi personal. Opini sangat dipengaruhi oleh perasaan, pemikiran, perspektif, keinginan, sikap, pengalaman, pemahaman, keyakinan setiap individu. Jadi, opini satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda, berbeda dengan fakta. Ciri-ciri dari opini. Opini memiliki ciri-ciri yang pertama, berisi tanggapan terhadap peristiwa yang terjadi, berisi jawaban atau pertanyaan mengapa, bagaimana. Yang kedua, menunjukkan peristiwa yang belum atau akan terjadi pada masa yang akan datang.
Yang ketiga, berdasarkan pemikiran. Yang keempat, tidak memiliki data yang akurat. Yang terakhir yaitu bersifat subjektif. Maksudnya adalah di sini karena memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya, hal tersebut disebabkan oleh perbedaan pola pikir, pengetahuan, latar belakang, dan lingkungan. Ini adalah salah satu contoh sebuah opini yang disampaikan melalui sosial media terkait kasus yang baru-baru ini terjadi, yaitu meninggalnya Novia Widyasari akibat diperkosa sampai hamil, dipaksa aborsi, lalu bunuh diri dengan meminum racun di samping makam sang ayah. Salah satu tokoh publik yang berpartisipasi memberikan tanggapan terkait kasus Novia tersebut adalah Ernest Prakasa dan Andi MS. Ernest Prakasa di akun Twitternya menulis, diperkosa hingga hamil, tertekan, lalu bunuh diri. Bagi yang malah menyalahkan korban dengan berbagai penghakiman, tolong simpan dulu masturbasi egomu, keinginanmu untuk merasa lebih baik dan lebih suci dari orang lain sungguh amat tidak membantu. Sedangkan Andi MS menuliskan harus diusut tuntas. Kedua publik figur tersebut memberikan opini yang hampir sama karena meminta daripada memberikan penghakiman terhadap korban yang jelas sudah meninggal, lebih baik mengusut tuntas kasus tersebut yang membuat Novia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Jadi, itu tadi salah satu contoh opini yang berada di media sosial yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan saat ini. Jika fakta tidak bisa dibantahkan karena adanya data, maka opini setiap orang berhak menyalurkan segala sesuatu yang ingin disampaikan, saran, pendapat, usul, segala sesuatunya dapat disampaikan dengan bebas, karena itu berupa opini. Lalu bagaimana cara membedakan fakta dengan opini? Mudah saja, ini yang harus diingat, yaitu bahwa fakta bersifat objektif karena memiliki data, sedangkan opini bersifat subjektif karena berasal dari pemikiran yang berbeda-beda. Yang kedua, fakta memiliki kenyataan yang terjadi, sedangkan opini peristiwa yang belum terjadi atau peristiwa yang masih diprediksi. Yang ketiga, fakta itu terdapat data, sedangkan opini tidak ada data. Nah, itu tadi sedikit pembahasan mengenai fakta dan opini yang bisa Siska share buat teman-teman semuanya. Semoga apa yang Siska share bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.